استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على من به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عدد كل حرف كتب أو يكتب أمد الآمنين وظهر الظاهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومه من في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه adapun dalil nakli bersifatnya tabligh bagi para nabi dan rasul, yaitu firman-Nya alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-39. Dalil nakli atas bersifat tablighnya para nabi dan rasul firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mereka itu para nabi dan rasul menyampaikan akan segala risalah dan mereka takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu tidak takut kepada seseorang kecuali kepada Allah, dan cukuplah Allah itu menghisab akan amal-amal hamba-Nya. Jadi daripada ayat ini surah Al-Ahzab ayat yang ke-39 Allah memadahkan kepada kita bahwasanya para nabi dan rasul itu mereka bersifat tabligh, yang artinya mereka wajib menyampaikan. Kada boleh kitman, artinya menyembunyikan. Kenapa? Karena menyampaikan itu termasuk daripada suruhan Allah Ta'ala. Dan mereka itu hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada yang lainnya. Makanya waktu menyampaikan itu banyak cobaan, banyak ujian yang dialami mereka. Banyak benar fitnah macam-macam, dimusuhi macam-macam. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika awal mula beliau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa
Nur, orangnya kada suah berdusta, diberi gelar Al-Amin. Sebatik aja sidin baucap, hilang gelar itu. Ya, takutanlah sidin dihina oleh orang lain? Kada. Takutanlah sidin diboikot oleh orang-orang banyak? Kada. Takutanlah sidin atau palingnya hilang dunia di tangan sidin? Kada. Kenapa? Karena tugas sidin menyampaikan dan sidin hanya takut kepada Allah. Dan sidin yakin ujar sidin apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu pasti ada baiknya. Di pandangan para nabi dan rasul lain lawan kita. Ya, tapi kita disuruh oleh agama menuruti lawan mereka. Menuruti dengan mereka disuruh. Mereka bersifat penting jika tidak ada ilmunya wajib menyampaikan dan boleh disembunyikan. Boleh. Kayak apa aja, ya kayak apa aja wajib disampaikan. Dan ujar Allah Ta'ala, cukuplah Allah itu menghisab akan amalan-amalan hamba-Nya. Nah, tentu sudah disampaikan sudah terserah lagi. Hendak memakai kata terserah, yang penting sampaikan dulu. Karena nang menghitungnya, nang artinya menghisap, mempertanggungjawabkan kan hamba itu juga. Kamana di akhirat kena kepada Allah, nah Allah kena nang menghukumakan. Bila maasi beruntung, bila ada maasi rugi. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang maasi. Dan firman-Nya lagi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ujar Allah Ta'ala, dan hari ini aku sempurnakan bagimu akan agama kamu, dan aku sempurnakan atas kamu nikmatku, dan aku reda bagi kamu Islam sebagai agama kamu. Surah Al-Maidah. Pengambilan dalil pada ayat ini ialah jikalau Nabi Muhammad itu tidak menyampaikan akan seluruh isi agama, niscaya Allah tidak mengkabarkan dengan sempurna agama terhadap mereka. Karena jikalau Nabi Muhammad itu tidak menyampaikan akan sesuatu dari ilmu agama, niscaya agama kita ini, artinya agama kita itu kurang. Maka Allah tidak mengkhabarkan dengan sempurnanya. Jujur juga itu. Jangan disampaikan, jangan kurang. Ini nanti disampaikan ini jauh juga sih. Ini nanti disampaikan lalu. Ujar Allah dia hukumnya halal. Ya Allah dia hukumnya wajib, ujar Nabi tak. Ya kan? Sembahyang di Nabi wajib. Ujar Nabi apa? Makan riba hukumnya haram, mencuri haram, minuman keras haram, aja sedih. Kada disampaikan, apalagi disampaikan dia jauh. Ini banyak yang masih. Kenapa jadi kada masih? Karena ini kada tahu. Itu ya gara-gara ini. Kada tahu apa? Kada tahu bujur kata itu bang. Kenapa jadi kada tahu bujur kadanya? Karena inya kada belajar. Sebab inya kada belajar agama, akhirnya jahil. Sifat jahil di dalam dirinya itulah yang maulah inya terlindung daripada sifat yakin. Padahal oleh Tuhan Guru sudah merancang. Oh, jangan kada sembahyang, soalnya tak ya. Kenapa melapahi ya? Nah, ini pas kulit kena ke alam barzakh, kulit ke alam akhirat. Nah, di sini kena. Maka dia ini dirancang Israel datang ini. Ini dirancang ini. Kalau dirancang Israel bilang siapa orang sudah tidak tahu. Kalau membaca atau mendengar
Israel bukan usah ditakutan nih. Ya kan? Mati itu usah ditakutan nih. Ditantang jangan juga. Bismillah ya Pak, siap-siap aja. Karena kita manusia ngaran makhluk itu pasti ada batasannya. Namun sudah sampai atau pindah, ya kan? Kalau itu awal periodnya Israel kena aja tahun lebih. Aku hendak mukarin dulu belum lagi aja. Oh kata apa? Ya, belinya kalau posisi pun nak bertaubat dulu kata apa? Sudah sampai kita aja la yastakhirun wa la yastaqdimun. Sudah sampai ajalnya, batasannya dimajukan pada Allah, diundur pada Allah. Daripada orangnya sehat benar, ya, mata mengantuk, mengong berapa 4 jam saja bangun di akhirat. Penyakal terhadap asal-apahannya, penghitungan makan hanya diri berapa sahabat? Sembilan orang sedikit. Anda tahu kita, ya, anda kata yang jantung beningan. Pada tahun dah kita mati beriman berada. Ini 60, artinya 60 masih ada kesempatan diberi Allah. 60 ada kesempatan dapat menerima akan risalahnya Rasulullah. Ayo ambil 60, ya kan? Makanya Jibril malam apa? Menuntut ilmu, beribadah, jangan menghadap 60 ada gurunya, salah di situ. Beribadah 60 ada yang membimbing, ada. Artinya apa? 60 ada umur, ayo kasih ibadah. Ayo kasih, ya bagawi hal-hal yang baik. Hampir dari Allah, nggak baik. Ya Allah, tidak iman mereka. Ini hanya amun andai kata ajar sidin, kada disampaikan oleh Nabi niscaya kada sempurna agama kita. Nyatanya Allah memandahkan wajar Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya saja pada hari ini ada hari waktu itu lihat apa ayat ini turunnya dalam waktu itu waktu menghadapi haji terakhir Rasulullah diturun ayat ini di atas unta. Waktu itu rahatan turun unta itu asalnya berdiri tegak rapat ini tembuk saking beratnya firman Allah Taala tembuk unta. Rasulullah bila datang firman Allah ayat Al-Quran tidak datang wahyu Allah karena sedih muhasini diucap ke Allah sakingannya tuh menyandang luar biasa firman Allah Ta'ala Nabi. Makanya para wali Allah Ta'ala itu bila sudah hatinya dimasuki oleh nur cahaya keimanan sempurna, ya kan? Bilanya mendengar Allah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini orang beriman. Orang yang sempurna imannya apabila disebutkan, dibacakan, diingatkan tentang asma Allah, ini hatinya bergetar. Maka dalam kitab tarikh itu para aulia saking bergetarnya hati ada nang siup. Karena Allah menyandang saking beratnya. Rasulullah jadi tahu unta nang mendikong lagi sidin tatutup waktu itu. Ya, saking beratnya. Lalu pas ayat ini turun, seluruh sahabat waktu itu pokoknya hatinya asal tenangan. Kenapa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wajar Allah agama kalian sempurna, dah ada lagi kurangnya. Sempurna sudah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kepada kalian atas nikmatku. Disempurnakan nikmat kita ni ada bernikmat lagi. Ini perataan baik itu nang miskin atau nang sugih, nang berduit atau nang kada, nang garing atau nang sehat, perataan sudah sempurna nikmatnya. Tinggal kitanya aja lagi kau menanggapi mana nikmat kita aja lagi. Artinya kada lagi nang hitungan luka cita, ada
memusang kada. Nah, nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada kita waktu itu Rasulullah diturunkan di dalam umat kita, termasuk kita ya, termasuk umat Nabi Muhammad. Itu nikmat yang paling dalam bagi kita. Ingin situ aja kan kada. Ujar Allah, wa raditu lakumul Islam madina, aku reda kepada kalian tentang agama Islam. Islam ini bila orang lebih Islam, aku reda kalau orang. Artinya asal orang itu beragama Islam dan beriman aja pasti masuk surga sudah. Dan itu modalnya itu aja. Pokoknya bila dia punya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada jaminan masuk surga. Cuma yang bahaya mengucapkan asyhadu ini tak berhatan pambihan ini yang bahaya. Usia lapas, nah ini yang bahaya. Nah pada mengolah lapasnya iman, diantaranya kufur nikmat. Sudah disempurnakan nikmat oleh Allah Ta'ala, masa kada ada nikmat, nah ini bahaya. Orang ini banyak sudah, nah apalagi yang nyata, ya kan? Ibaratnya itu di guru juga diberi Allah Ta'ala duit sudah 750 juta triliun. Oh itu situ tapi hingga lagi maupun menambah banyak banget juga ya lah. Nah ini guru balik berucap di sini, orang ini sudah diberi Allah Ta'ala 750 juta triliun. Anak tapi pada itu ada bisa lagi menjauh berapa yang tidak lah 700, 800, 900 ibas 900 triliun itu berapa semeternya? Enggak ada tahun gitu. Nah bisa disampaikan ya. Peribahasa di Malaysia itu tuh sudah orang sabalah menyabalah sudah menyambut untung ikam untung badar sudah. Orang sabalah menyabalah inya apa? Maja pun paling sakit di dunia sudah. Nikmat kada melihat. Ini diberi Allah 750 juta triliun, apalagi diberi Allah 10 ribunya. Iyalah. Diberi Allah 10 ribu, itu pun kita tidak boleh merasa kurang, tidak boleh menyebut kata dan nikmat dalam diriku, tidak boleh. Nah, ya tak dimudahan lah. Nah, artinya lihat ya, syukur juga ada daripada tidak ada. Allah. Di antaranya lagi mengulah iman kita kalapas. Di antaranya ujar almarhum guru banyak tersangka jahat lawan kurang. Sedikit bersangka jahat lawan kurang. Sedikit bersangka jahat lawan kurang. Biasanya bila kurang telah nama bersangka jahat nih. Itu biasanya bila kita minta tolong lawan kurang mau menolong nih. Baik harusnya. Pas sekali suatu waktu kata kau menolong nih, nah mau timbul asalnya kan mau utang nih berapa 100 ribu kami karena dia bayar di besok pulang jik tadi boleh pulang lah ada utang nih ayo lah ada ya kan ini orang kita kan baru manusia dermawan juga orangnya baik kan. Pas suatu saat nah di sini aku baru ada mungkin buat dalam bawa itu ya ini pas saya haji ini malar banget. Nah lalu ya sampai pulau ya ini aku bang pada punya hutang. Nah ini sangka buruk sudah orang ya sangka buruk ini diantaranya banyak aja tak banyak yang lagi itu sangka buruk orang. Penyebabnya kenapa jadi kita bisa bersangka buruk kepada orang karena kita memandang diri kita lebih mulia pada orang. Itu katanya pada pandang diri kita hina kurang dan lebih mulia. Bila kawan, padahal kawan. Ialah beruntung. Nah, itu diantaranya itu mengolah talapas iman. Ya itu diantaranya. Nah akhirnya kita akhir hayat. Nah ini yang dicari. Dan Allah sudah berucap wa atmamtu alaikum ni'mati ujar sidin aku sempurnakan atas kalian akan nikmatku. Allah betul lagi jangan lagi putus asa, jangan lagi duka cita, nikmat sempurna. Ya almarhum guru dari izin pulang ke Jakarta ya
di rumah Habib atau umat sedang di perutaran dalam desa kita. Umat malam Zain ya sudah jalan Habib nih. Zain Alam Nashrah sudah turunkan. Alam Nashrah hanya surah Alam Nashrah sudah turunnya terbaik tinggi juga sudah turun. Kenapa kamu? Kenapa kamu singkar menung? Bahasa kita kan kita umur, bahasa kita, bahasa Indonesia ini kita itu kan, kenapa umur di sini? Ya, apa diutarakan? Apa dipikirkan? Alam Nashrah sudah turun dan lagi kita cita. Alam Nashrah itu menghabarkan kegembiraan. Ya ada di akhir ayat daripada surah Al-Duha, "Amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Fa'amma bi ni'matika rabbika fahaddits. Sempurna sudah nikmat kemuliaan kamu. Lalu kayak apa? Ayo nampakkan nikmatku. Jangan ada lagi duka cita. Kayak apa buktinya nampaknya nikmat di dalam diri kita? Alam nashrah laka sadrak. Hatinya senang, hatinya gembira. Artinya kayak apa saja keadaannya, kayak apa saja inya, baik dia dapat nikmat, baik dia dapat bala, ujian, surah macam-macam. Tetap baiknya nyaman dia, santai di keblinya. Ada jadi orang kita apa? Ini orang yang beriman ini. Ini ada sedikit ya nomor amal. Mudah-mudahan kita punya mengamalkan ya Allah. Karena Allah sudah berjanji, ujar Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, jadi situ. Apalagi bila sudah menganggap nikmat itu ada di dalam diri kita, apalagi ujar Allah, wa raditu lakum al-islam dinan. Aku ridha kepada kita. Mudah-mudahan kita mengamalkan. Nah, di antara dalil daripada sifat tablignya Allah, sifat tablignya Nabi dan Rasul. Jadi keempat kalilah semalam ya, yang pertama sidik, kedua amanah, tiga tabligh, keempat kena apa? Taqwa. Nah, ini wajibnya diingatkan, dihafal, ada ingatkan aja. Tapi pun dihafal sampai kepala. Terus 40 semalam kita lawan saya. Tadi katakan juga jangan hilang lalu kita ada hafal bahasa Arab, bahasa kita ini barang. Terkadang bila sudah hafal, ingat saja tak? Ingat sudah, karena masukkan ke dalam hati. Nah, bukan dilesok bermatan. Artinya perhatian dalam hidup kita sambil dicari. Ya, bila takana dapat nikmat memberikan biar ya Allah, harap biar ya Allah, hebat biar ya Allah. Kenapa? Biar ya Allah Taala binafsin. Ada kehajat kalau siapa ulun dan kehajat. Ya, ulun nak bukti ulun ya Allah tak mau apa-apa. Tabarrongan kita belajar berusaha atau apakah pas dicung misalkan awak aku wah dan lihat kenjunahan. Itu ya kan. Tabarrongan doa kata kabul, tabarrongan hajat kata kabul. Artinya kata kabul ini kada belum terlihat nih. Doa yang kita panjatkan ini kada terlihat. Ya, bukakan ya kudrat iradat ilmunya Allah Taala. Allah kuasa, Allah Taala kehendak, Allah Maha Tahu. Berarti doa yang panjatkan halus saja bagi Allah Taala. Allah bukannya hendak apa, bukan dikatakan mengabulkan diriku, doaku, bukan mengabulkan hajatku, tapi Allah Maha Tahu yang terbaik atas diriku. Lalu tenang hati. Ini berkat belajar tauhid. Pas tabarrongan berumah atau berkabun berdagang, dagang apa berkabun nombok, pas habis pergi warik dulu. Atau warik apalagi hilang mencampur. Apakah ya sangkaan larang dan harga pas menurun. Sakit kepala kan usah masa sakit kepala. Mulikakan kalau Allah Taala bil qudrat iradat ilmu apa itu? Ya ada. Yang puasa, ulun kena puasa.
Pian masih kehendak, ulun bisa kehendak juga, tapi kehendak ulun kalau kehendak pian. Kenapa? Ulun kehendak kayak ini, pian kehendak kayak ini, tapi kehendak pian terbaik. Kenapa jadi baik? Pian lawan ilmu pian. Sedangkan ulun kehendak kayak ini, kadang lawan ilmu, ulun kan tahu. Ulun kehendak pandai banyak. Sekali itu terjadi usaha punya banyak sedikit aja. Kenapa? Ngalih mangkot misalnya. Ngalih mangkot kenapa? Oh sekalinya tangan kasih lahu. Sekalinya apa? Sudah motor rusak. Gitu. Sekalinya apa? Harga turun usaha di sini begitu bijak bikin ikan kena ruginya benar. Nah, ikannya biar senang hati. Ya kan? Sebab apa? Sebab belajar sifat dua dulu. Nah ini namanya yakin Allah Rahmi ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah. Apalagi itu ibadah berzikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Yang menjadi ya Allah, yang menjadi bermanfaat, yang membaik ya Allah. Lalu pulang pas bersolawat kepada Nabi Allah ini kekasih dia di sana benar juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hebat benar sih mulia amat sih orangnya kayak gini. Ya, atau menjadi syair lah. Rahasianya kenapa? Ngomong dulu, teman bersyukur kenapa? Sidin rahatan membaca syair nyaman banget didengar. Itu rahasianya dulu. Rahatan sidin membaca syair kadang untung sidinnya jangan berucap hati sidin itu rasuk dengan Rasulullah. Dibayangkan sidin rahatan membaca syair, dibayangkan sidin wujudnya Rasulullah dihadirkan. Ya kan? Kayak cara menghadirkan amun kayak sidin itu kan sudah berdapat lawan Nabi, kita ada berdapat lawan Rasulullah. Kayak caranya di baca kita belajar sifat sidin, baca kisah-kisah Rasulullah. Namanya kalau kisah Nabi kayak apa akhlak Rasulullah, kayak apa muha Rasulullah, kayak apa batang tubuh Rasulullah, itu ada kitabnya, ada terjemahnya, ada dalam bahasa Indonesia. Nah baca, jadi alis Rasulullah ini kayak apa, hidung Rasulullah nah kayak apa, bibir Rasulullah nah kayak apa, mata sini kayak apa, rambut sini kayak apa, ikal lurus, ada ikal lurus. Terkadang sidin bersore sebelah apa di belah tiga, tangan belah tangan, rambut sidin di bahu, emasnya, kulit sidin apa putih kemerah-merahan, emasnya, dahi sidin lebar, ya kan? Janggut sidin tipis. Ini kalau dibayangkan, kamu tahu kisahnya, kamu kada tahu kisahnya, tahu baca aja. Iya, dan membaca syair, membaca maulid kan berisi orang tuh. Ya kan? Makanya coba lihat syair yang dibawa oleh almarhum guru sekumpul. Itu sepanjang masa yang harus didengar orang. Ya kan? Tapi amun syair-syair yang hanyar, lagu-lagu yang hanyar dia itu paling dekat dia puluh setahun habis sama. Ya kan? Setahun habis. Apa tahun ini apa ngerapi? Tahun dulu apa ngerapi juga. Sampai setahun ganti pulang juga almarhum guru. Assalamualaikum maka kayak itu aja sidin menyangkatnya lagunya tuh satu benar sampai wayang ini kita puji kurang. Yalah. Nah, kenapa? Karena rahatan sidin menyair, membaca syair memuji Rasulullah pada sekadar untung aja nang memuji.
di hadir. Supaya hadir ya saja. Kita masuk sifat sedikit dikenali, orangnya jujur, orangnya amanah, orangnya menyampaikan. Orangnya tidak ada pendusta, kita memikirkan hanya kayak apa orang ada pendusta, wah bagus banget. Orangnya penyayang, orang. Janganlah makhluk, artinya janganlah manusia, lawan binatang ini disayangi sendiri. Ada kalau kisah Kijang, kita mendengar dia kisahnya Kijang. Kijang ini tangkap orang. Kalau Rasulullah pertemuan tukang menangkap Kijang ini, Kijang ini diberi Allah Taala, artinya Rasulullah itu mukjizat sidin keluar. Kijang di bepannya Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun nipang ulun punya kijang. Kijang bukan dia. Napa Nabi? Ya Rasulullah bebaskan ulun anak-anak bebas. Ulun ada ya Rasulullah si anak nang mana anak ulun ini baru ulun susui masih halus. Bebaskan ulun ya Allah sekadar menyusuinya berapa? Rasulullah bebaskan kami tangkapinya karena apapun hakimnya sudah. Dan Bapak ya Rasulullah satu umat aja tolong pada hiakan kalau pemburu nama nangkap ulun supaya ulun dibebaskan. Satu umat aja sekadar menyusui anak ulun aja. Bila sudah disusui publik janji jujur jangan kita menjanji. Ini apa jaminannya? Ulun ya Rasulullah juhai dijang jaminannya bila kadang masuk neraka. Lupa dia mukjizat Rasulullah. Rahatan itu dipandirakan kan nang memburu tadi dipandirakan ujar pemburu siapa menjaminnya bukan buka ya lah namun secara akal pasti buka ya siapa menjamin ujar Nabi aku nang menjamin tapi yakin kan kamu aku tidak dicetak ingin membiar nang menjaminnya dilepas kijam tadi subhanallah sampai kamar yang ada dari para ada datang juga ada nang tukang anu di sana masa ada barang waspian baru semua ada dia asa ada barang ini saja ada kijam datang kita ninggal aja buka tidak ninggal buka sampai rasa datangnya di Nabi bis itu ada akhirnya berkat kasih sayang Rasulullah kepada kijang tadi, kijang itu tarik kalau jadi pesanan. Nah ini Rasulullah sampai kami binatang jadi saya ngisirin. Ya, apalagi makhluk nang kayak kita ini nang berakal, nang tahu siapa sidin kan saya sidin benar. Bahkan di dalam riwayat kita dikasahkan Nabi itu sayangnya kepada umatnya bukan hanya di dunia, tapi sampai masuk ke dalam kubur, sampai ke negeri akhirat. Bahkan di dalam kitab itu dikisahkan Nabi yang paling sibuk kayaknya di padang mahsyar yaitu Nabi Muhammad. Itu yang paling sibuk. Nabi yang lain menghadang di bukaan sudah pintu surga. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa terhadang dari pintu surga. Rasulullah kata sini pulakan lawan Jibril. Karena mulai neraka pertama sampai neraka ke-8. Itulah Nabi mencari umat ya. Bahkan di dalam syair madahatan ujar dalam syair Rasulullah di waktu ini nang digawe Rasulullah sekarang ini nang digawe Rasulullah selalu memintakan ampun kepada Allah bagi umat ini kita dimintakan ampun oleh Rasulullah. Mudah-mudahan di atas ini umat ya Allah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wasammi' ghuffirat dhanbi wa ghafatu dhunubullah. Muhammad qala ya Rabbi, berkata Rasulullah kepada Tuhan, ya Allah ya Rabbi, su'ali ummati ba'di, ulun minta kepada dia atas umatku. Kata wasami' dengarkan ya Allah, ghafar ampuni dhunuba ghafur
dzunuba akan dosa-dosa umat-umatku, ampuni ya Allah. Nah, kita menghidupnya masih dimintakan ampun oleh Rasulullah. Kita adalah menggenang sidin, adalah kita menggenang, adalah mudah-mudahan kita termasuk umat sidin ya adalah mudah-mudahan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Amun kada umat sidin masuk surga balataan, hanya sidin mau masuk ke dalam surga. Dan kita termasuk umat sidin. Samulai hidup sidin tugas sidin menyampaikan supaya kita masuk surga balataan, ada disembunyikan sidin sedikit pun. Akhirnya apa? Allah berucap, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Jadi Allah Ta'ala tugas engkau wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, sudah habis, sudah kusempurnakan akan agama engkau. Jadi kamu tanam menjadi nang mana umat engkau akui mereka umat, dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi, kullu ummati dakhala jannah, para umatku masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan masuk kita. Mendengar ayat ini, Sayyidina Abu Bakar murabah sedikit lumpuh. Ada bangun menangis sedikit. Amun yang lain kadang-kadang menangisnya kehilangan, sedikit menangis. Kenapa jadi menangis? Abu Bakar orangnya sensitif dengan apa, paham sedikit. Diujar sedikit ayat ini ayat Fatihah. Makanya biasanya bila suatu perkara sudah sempurna, pasti yang memegang perkara itu akan hilang. Pas 1 tahun Rasulullah wafat. Ya wafat Rasulullah, Allah ya Allah, kisahnya waktu Rasulullah wafat banyak nanti hilang. Tapi sidin kada hilang di hati orang-orang yang mencintai sidin. Mudah-mudahan kita akan masuk. Mudah-mudahan. Nah, jadi itu dalil daripada sifat tablighinya Rasul pada para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita yang keempat daripada sifat para nabi dan rasul yaitu sifat fatanah, artinya cerdik. Pintar bahasa kitanya. Mungkin nabi dan rasul pada pintar. Tidaklah. So nabi dan rasul pada pintar, bulan saya pernah ngomong 40 bulan. Ini yang keempat hikmahnya kan ada insyaallah. Jadi ingatkan aja. Pertama sidik, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatanah. Sidik artinya jujur, amanah artinya sidik dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatanah artinya sidik pintar. Nah, keempat ini bila sudah terkumpul kepada sifat seseorang, maka orang itu sempurna sudah. Mana jujur, mana dipercaya, mana menyampaikan jangan jujur tidak ada menyembunyikan. Nang apa orangnya pintar, nang penting bukti lagi orang ini. Bukti lagi. Orangnya pendusta, orangnya menyalahi janji, orangnya banyak berkilah, menyembunyikan. Mana hubungan kalau orang gila, jauhi ada mau barak nih. Ya, apa jangan seorang sakit. Ya, nah yang lawanan ini kan sakit tetap. Adanya mudahan kita bertahan ya termasuk umatnya Nabi Muhammad dan jadi presiden mudah-mudahan. Nah, kita sambung ya insyaallah malam arba'an itu 64 sifat para nabi dan rasul Allah a'lam bishawab. Yang di sini kita bacakan salah dan khilaf dan minta maaf, minta halal, minta ridha lawan biar barakah.
terutama bagi diri ulun seorang, dan mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di sini dengan niat dan menuntut ilmu agama, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita dan keluarga kita dan jiran tetangga kita dan kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya zahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bertahan dilimpahkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, dan mudah-mudahan kita bertahan mati beriman masuk syurga bighairi hisab, dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya nanti. Ada hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.